para kiai, para sate, para hujaj, para petugas manakib, ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan kemudahan dan kesuksesan di dalam setiap urusannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita beberapa hari ini sudah memasuki bulan Safar. Seperti biasa, sebelum kita tabaruk mengenai fadailus syuhur di bulan Safar itu, kita membahas mengenai makna Safar secara linguistik. Safar dikatakan sebagai Safar, dinamakan Safar itu secara bahasa adalah li isfari Makkata min ahliha, karena kosongnya kota Mekah ditinggalkan para penduduknya, baik karena mereka mencari makanan keluar kota ataupun yaghzuna fihil qabail, karena mereka melakukan peperangan terhadap kabilah-kabilah yang ada di luar kota Mekah. Fayatrukuna sifron minal mata', sehingga karena mereka berperang itu dikatakan mereka meninggalkan musuh dalam keadaan sifron minal mata', dalam keadaan kosong dari harta benda, artinya merampas segala harta benda milik musuh. Maka dari istilah ini, Safar itu bermakna sifar, ya, Safar itu bermakna sifar, bermakna kosong, al-khali minasyai', ya. Walaupun sebetulnya pembahasan ini sudah beberapa kali kami sampaikan, tetapi bagi yang sudah mendengar, anggaplah ini sebagai mudzakarah, kita mengulang suatu ilmu. Safar dari satu sudut pandang bahasa berarti sifar, artinya kosong. Makna kosong itu sangat nyata terlihat pada bimbingan ilmiah dan juga amaliyah di bulan Safar ini di dalam kitab Fadailus Syuhur, di mana makna huruf shad dan huruf fa dimaknai sebagai safaul qalbi, yang berarti beningnya hati, bersihnya hati, jernihnya hati, anil kadurat, yaitu dari segala macam kotoran. Artinya safaul qalbi adalah kosongnya hati dari berbagai penyakit dan kotoran hati, sesuai dengan makna bahasa daripada Safar itu sendiri. Begitu pula fana'un nafsi, yang berarti fana'nya nafsu, kosongnya nafsu. Jangankan orang lain, diri sendiri saja sudah tidak ada. Nah, inilah Safar yang bermakna sifar, yaitu artinya kosong. Kita belajar berzikir kepada guru mursyid, kita menempuh perjalanan pecinta kesucian jiwa ini adalah dalam rangka sifar. Kita belajar mengosongkan hati kita dari berbagai penyakit dan kotoran hati, juga kita belajar mengosongkan diri ini, bahwa
istilah dari sederhana dari pengersa Abah, tapi begitu dalam dan luas maknanya, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak ingin apa-apa. Inilah menggambarkan seseorang yang sudah mengosongkan dirinya dari segala sesuatu. Yang ada hanya guru mursyidnya, yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Maka ada ungkapan ya, ada ungkapan kosong itu isi, isi itu kosong. Nah, inilah kita mengosongkan segala sesuatu di dalam hati, bukan berarti mengosongkan secara mutlak, tetapi mengosongkan hati itu dengan mengisinya dengan asma yang telah ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam hati kita. Ketika hati terisi hanya dengan asma'nya itu, maka hati itu sesungguhnya telah kosong dari segala sesuatu selainnya. Tetapi apabila hati itu diisi oleh segala sesuatu selainnya, segala macam makhluk, segala macam hal, dunia dan segala isinya ada di dalam hati, terisi oleh segala sesuatu selainnya, maka sesungguhnya hati yang seperti ini di hadapan Allah nilainya kosong. Nah, inilah kita bersyukur, kita belajar kepada guru mursyid, kita mengamalkan zikir ini adalah dalam rangka mengosongkan hati dan mengosongkan diri kita. Bukankah zikir kita itu juga adalah zikir nafi, la ilaha, zikir yang mengosongkan, meniadakan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang dipertuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipuja, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diharapkan. Setelah kosong segalanya, kita isbat, kita tetapkan, kita isi dengan satu saja, illallah. Inilah shofar bermakna sifar. Shofar itu artinya kosong. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, shofar yang kedua juga bisa bermakna sufroh. Ya, walaupun secara bahasa di dalam mu'jam kita bisa lihat makna shofar itu bisa 5 ya, tapi kita cukupkan 2 saja yang munasabah dengan fadilus syuhur. Yang kedua, makna shofar itu adalah sufroh, yaitu launul asfar, adalah warna ya. Asfar itu bisa bermakna yang umum bermakna kuning. Tapi kalau kita lihat mu'jam, kita lihat komus, asfar juga bisa bermakna aswad, bermakna hitam. Tetapi kita ambil yang umum saja. Asfar itu artinya kuning. Bulan Shofar pada umumnya dianggap sebagai bulan sial. Ya, sebagian orang menganggap bulan Shofar itu bulan bala. Bahkan dulu kita sendiri mengamalkan amaliyah tahunan sholat sunnah Rabu terakhir di bulan Shofar, atau kita kenal dengan Rabu Wekasan. Ya, hari di mana Allah menurunkan berbagai macam bala dalam satu tahun. Yang sekarang amaliyahnya masih tetap kita kerjakan, tetapi tidak lagi kita kerjakan tahunan, kita kerjakan setiap hari. Itulah amaliyah sholat sunnah isti'anah. Pada mulanya itu adalah sholat tahunan,
yaitu sholat Rabu wakasan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sofar yang bermakna sufroh atau asfar, kuning ini ya, dalam bentuk muannasnya adalah sofro. Sofro ya. Di dalam surah Al-Baqarah bisa kita temukan kata ini, yaitu berkaitan dengan peristiwa penyembelihan sapi di masa Bani Israel. Itulah Allah berfirman, Nabi mengisahkan Nabi Musa, perkataan Nabi Musa ketika Bani Israel datang menghadap kepada Nabi Musa untuk meminta solusi terhadap peristiwa kriminal yang terjadi pada saat itu, di mana ada suatu pembunuhan ya, orang kaya terbunuh yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka setelah meminta petunjuk dari Allah, Nabi Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya bisa mengetahui siapa pembunuh dari pembunuhan ini ya, siapa pelaku dari pembunuhan ini. Allah memerintahkan kalian an tadbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi. Lihatlah apa jawaban kaumnya. Qala atatakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah engkau menganggap kami main-main? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Bagaimana logikanya kita mencari seorang pembunuh dengan menyembelih seekor sapi? Lihatlah, ini berkaitan dengan sifar tadi, dengan bagaimana seorang murid mesti mengosongkan diri di hadapan gurunya. Bani Israel pada saat itu membawa logika pemikirannya, pemahamannya terhadap petunjuk yang diberikan oleh Nabi Musa sebagai gurunya. Maka kita sekali lagi, ketika kita berguru, datang kepada guru mursyid ya, hendaknya kita betul-betul mengosongkan diri kita. Jangankan ilmu, bodoh saja jangan kita bawa ke hadapan guru. Apa maksud jangan membawa bodoh ke hadapan guru? Aduh, saya mah bukan santri, kiai bukan, santri bukan, apa pantas saya belajar zikir? Lihatlah, orang yang bodohnya saja dibawa ke hadapan guru mursyidnya. Bodohnya bukan menghantarkan dia untuk belajar zikir, justru bodohnya menghambat dia untuk belajar zikir. Nah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita, pada akhirnya setelah itu diberikan kriteria sapi apa yang mesti disembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nah, kata Nabi Musa kepada kaumnya, Allah memberikan petunjuk bahwa sapi yang mesti disembelih adalah sapi, bukan sembarang sapi, tetapi baqaratun safra, adalah sapi yang berwarna kuning keemasan ya. Yang setelah kita lihat dari riwayat ya, yang juga riwayat itu dituliskan di dalam kitab Fadlus Syuhur, bahwa sapi itu hanya ada satu di kaum Bani Israel pada saat itu, dan sapi itu dimiliki oleh seorang anak yatim yang soleh gitu. Jadi karena sebab keberkahan pemiliknya, karena sebab keberkahan anak yatim ini ya, yang dalam riwayat disebutkan bahwa waktunya dan rezekinya itu dibagi 3. 1/3 waktunya untuk bekerja, 1/3 untuk beribadah, 1/3 untuk membantu ibunya.
rezekinya 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk dia sedekahkan, 1/3 untuk dia berikan kepada ibunya. Karena sebab keberkahan anak yatim ini, maka Allah memberikan karomah, yaitu sapi yang dimilikinya bisa menjadi solusi atas permasalahan yang sedang terjadi di kaum Bani Israel, di mana kemudian sapi itu disembelih, ya, diambil salah satu bagian tubuhnya, dipukulkan ke jasad korban pembunuhan itu, kemudian mayit jenazah yang sudah terbujur kaku itu menjadi hidup kembali, untuk sekadar memberitahu siapa orang yang telah membunuh dirinya. Di mana sapi milik anak yatim ini kemudian dihargai, dibayar, ditebus bimil'i zahabi, bimil'i miskihi zahaban, nah, yaitu ditimbang, ditukar dengan seberat emas, ya. Jadi kalau sapi itu ada 1 kintal, diganti dengan 1 kintal emas. Lihatlah, seandainya saat ini ada sapi yang kriterianya persis sama dengan sapi anak yatim itu, niscaya tidak memiliki karomah yang sama. Karena karomah sapi itu bukan berasal dari sapinya, tetapi karena sebab pemilik sapi itu, orang yang mengurus sapi itu adalah orang yang soleh, maka sapinya memiliki karomah. Apa kaitannya ini, kisah ini dengan makna shofar dan juga dengan bimbingan ilmiah dan amaliyah kita? Inilah kita murid seorang mursyid. Kita semua ini bisa diumpamakan, bisa diibaratkan sebagai sapi, ya. Bukankah al-insan hayawanun natiq? Manusia itu adalah hewan yang berakal, ya. Artinya apa? Kita dulu sebelum bertemu guru mursyid, ya, itu kita termasuk kepada orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai manusia binatang, bahkan manusia yang lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, karena sebab kita ghaflah, lupa kepada Allah. Tetapi setelah kita diurus, dirawat, dibimbing oleh seorang mursyid, orang yang paling soleh pada masanya, kita jadi memiliki karomah. Apa karomahnya? Itulah la ilaha illallah. Naik nilai kita, berubah nilai kita yang tadinya manusia biasa, yang tadinya hewan biasa, dapatkan bimbingan dari guru mursyid. Inilah yang dimaksud sufroh, bulan Safar bukan bulan sial bagi seorang murid. Bulan Safar dan setiap bulan adalah bulan keberuntungan bagi siapa saja yang sudah mendapatkan bimbingan guru mursyid. Satu hari di dalam hidupnya, ya, setiap hari di dalam hidupnya nilainya seperti Sayyidul Ayyam, seperti hari Jumat, bahkan bisa bernilai seperti Arafah. Setiap malam di dalam hidupnya Lailatul Qadar. Setiap hari senantiasa Idul Fitri.
senantiasa nuzulul Quran, la'alakum tattaqun dan lain sebagainya. Inilah karena sebab kita bertemu dengan guru mursyid, kita mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Bunda Haya, para petugas, para wakil talqin yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini, yang mulia Profesor Kiai Haji Subandi, Profesor Kiai Haji Edi, Kiai Triwahyu, Kiai Budiono, Kiai Anang Asy'ari, Kiai Zainal Muttaqin. Senantiasa kita semua dijadikan murid-murid yang istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.